Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ini pertemuan yang kelima dari pelajaran kita dalam Al-Usul Salasa. Pada pertemuan yang lalu kita sudah selesai dari 4 masalah. Yang pertama dalam muqaddimah tentang ilmu, amal, dakwah dan bersabar. Sudah disebutkan dalilnya, kalamnya para ulama dan penjelasannya. Sekarang kita pindah kepada muqaddimah yang kedua. Qala al-muallif rahimahullah, i'lam rahimakallah. Jadi diulang, diberi doa, dan mau diberi ilmu. Kalau ini ilmunya lebih umum, ya lebih umum, maka ini nanti lebih khusus. Daripada yang pertama. Artinya ini berbicara agak umum, ini nanti lebih mendalam dan lebih khusus. Ya, begitulah asalnya orang belajar ilmu. Ilmu dipahami dulu secara umum, kemudian nanti masuk pada perincian. Kemudian dari perincian nanti diperinci lagi. Dari perincian lebih terperinci lagi. Sama orang belajar umum dahulu. Mau jadi dokter, dokter umum dulu. Baru kemudian dokter spesialis. Karena spesialisnya terbagi lagi. Jangan dibalik. Kalau dibalik nanti kita terbalik juga. Iya. Annahu yajibu alaina, yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu salati hadhil masail wal amalu bihinna. Wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Kalau dahulu bahasanya yajibu alaina, wajib bagi kita semua. Sekarang lebih spesifik sifatnya, muslim wa muslimah. Kalau dulu sifatnya wajib, ini lebih wajib. Ya, yajibu alaina, yajibu ala kulli muslimin wa muslimah ta'allum. Jadi kita diwajibkan untuk
ta'allum yakni belajar. Karena innamal ilmu bitta'allum. Sungguhnya ilmu itu didapatkan dengan belajar. Wa innama al-hilmu bittahallum. Wa innamas sabru bittasabbur. Jadi ilmu harus didahului dengan belajar. Kalau orang mau bijak, juga harus belajar jadi bijak. Kalau mau sabar, harus belajar juga untuk sabar. Tidak bisa langsung sabar. Harus ada proses. Sedikit demi sedikit. Dulu begini, nanti lebih, nanti dan seterusnya ya. Kita tidak usah perpanjang. Al-ula yang pertama, annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan. Ada jadi buku ya. Cuma biasanya kalau lihat buku terlalu monoton. Walam yatrukna hamalan bal arsala ilaina rasulan. Faman ata'ahu dakhalal jannah wa man asahu dakhalan nar. Perhatikan dulu di sini. Annallaha khalaqana. Allah menciptakan kita semua. Ini namanya tauhid rububiyah. Annallaha khalaqana wa razaqana. Ya sama, ini tauhid rububiyah. Tapi sebelum masuk di situ, tauhid, walaupun sudah sering kalian dapat, ya, itu terbagi 3 ya. Sudah maklum, yang paling maklum. Walaupun ada sebagian ulama membagi 2, tauhid rububiyah, kemudian uluhiyah, kemudian asma wa sifat. Tauhid, kalau mau mudah memahami, tauhid artinya ifradullahi bima yahtassu bihi. Menunggalkan Allah dari apa yang menjadi kekhususan Allah dengannya. Jadi kalau orang mau bertauhid, berarti kita ini menjadikan Allah satu-satunya dari apa yang menjadi kekhususannya Allah. Saya ulangi ya. Walaupun banyak definisi yang lain, tapi ini yang paling mudah untuk dipaham. Menunggalkan Allah dari apa yang menjadi kekhususan Allah. Itu namanya bertauhid. Nah, sekarang perhatikan. Beliau mengatakan annallaha khalaqana. Allah ciptakan kita. Mencipta itu kekhususan atau bukan? Ya, kekhususan. Berarti kalau kita mentauhidkan Allah, berarti menjadikan Allah pada apa yang menjadi kekhususannya, yaitu menciptakan. Maka berarti Allah itu dikatakan pencipta. Selainnya yang dicipta yakni makhluk. Paham? Berarti selain daripada Allah itu semuanya makhluk.
Karena pencipta satu. Berarti ketika kita mentauhidkan Allah dengan rububiyahnya, berarti kita menjadikan Allah satu-satunya yang menjadi kekhususan dari rububiyahnya. Di antara rububiyahnya adalah mencipta sebagai Rabb. Pencipta, pengatur, pemelihara, dan seterusnya, nanti akan ada tambahannya. Setelah sampai sini, jelas ya. Yang kedua, warazaqana, bahwasanya Allah yang memberi rezeki kepada kita. Berarti kalau mentauhidkan Allah dalam memberi rezeki berarti sama ini ya. Hanya ada dua. Yang pertama yang memberi rezeki. Yang kedua yang diberi rezeki. Ar-Razik dengan Ar-Rizq. Pemberi rezeki yang diberi rezeki. Pemberi rezeki hanya satu, Allah Subhanahu wa taala. Maka selain daripada Allah, itu semuanya diberi rezeki. Tidak ada yang pemberi rezeki. Jadi kita ini semuanya diberi terus, tidak pernah memberi. Jadi jangan bilang saya yang menghidupi kamu. Saya yang memberi kamu, Allah yang memberi. Cuma melalui antum, melalui siapa-siapa yang lain. Pindah-pindah dari satu makhluk kepada makhluk yang lain. Tapi hakikatnya hanya satu yang memberi rezeki. Berarti diyakini bahwa satu-satunya yang mencipta kemudian memberi rezeki. Beliau menyebutkan dua sifat ini. Sifat rububiyahnya mewakili semua sifat rububiyah yang lain. Jadi kalau Allah pencipta, berarti Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang mengatur, ya segala macam. Tapi ini sudah cukup untuk mewakili yang lain. Ya, berarti kita ulangi. Bertauhid, menunggalkan Allah pada apa yang menjadi kekhususannya. Orang-orang musyrik, sebagaimana yang diulang-ulang, juga meyakini hal ini. Pencipta, pemberi rezeki. Tetapi nanti ada hal yang menjadikan keyakinan mereka itu rusak. Ya, nanti akan kita lihat. Kemudian yang ketiga, dari yang pertama ya, masalah yang pertama. Qala syai' wa lam yatrukna hamalan. Nah, kalau Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberi rezeki, Allah tidak meninggalkan kita begitu saja. Artinya Allah tidak menciptakan kita, memberi rezeki, kemudian selesai. Bukan sampai di situ saja. Ya, makanya ini menjadi kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah untuk tahu bahwa kita ini bukan dicipta, kemudian diberi makan setiap hari, kemudian nanti selesai urusan. Makanya ulama mengatakan ini perkara yang lebih khusus karena ini menyangkut asal agama. Asal keimanan, pokok keimanan. Kalau ini dimengerti oleh setiap muslim dan muslimah, maka akan banyak perubahan dalam hidupnya. Segala macam kesyirikan itu akan hilang. Segala macam bid'ah akan berkurang. Maksiat juga akan berkurang. Karena mereka tahu asal hidup dan tujuan hidup. Ya, asal hidupnya dan tujuan hidupnya. Walam yatrukna hamalan.
Coba perhatikan beberapa ayat. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa hasibatum annama khalaqnakum abatsan wa annakum ilaina la turja'un. Itu ditulis dalam surah Al-Mu'minun ya. Apa hasibatum annama khalaqnakum abasan. Ya, situ kalimat abas. Apakah kalian mengira atau apakah kalian itu menyangka bahwa kalian akan kami ciptakan abasan, sia-sia. Hidup, makan, minum, kawin, beli mobil, bangun rumah, perebutan jabatan sampai mati, selesai. Hidup bukan seperti itu. Sebagaimana anggapan sebagian orang. Dia hidupnya begitu, nanti anaknya didik lagi begitu. Pokoknya kalau kamu sudah kecil sekolah begini, sambung nanti begini, sambung begini, jadi pengusaha, jadi politisi, berbakti kepada bangsa dan negara, selesai. Ya tidak, orang mukmin ini kewajiban ya. Setiap muslim dan muslimah tidak begitu prinsip hidupnya. Abasan wa annakum ilaina la turja'un. Apa kalian menyangka bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Maka Allah membantah. Fata'ala Allahu al-malikul haq. Al-malik al-haq. Ini dua nama dari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Maha tinggi Allah, artinya tidak seperti itu. Karena Allah Al-Malik. Apa artinya Malik? Raja. Allah rajanya seluruh makhluk. Kalau raja, apapun yang dia ucapkan, apapun yang dia lakukan ada maksud dan tujuan. Jadi kalau Allah ciptakan alam ini seluruhnya, masa tidak ada maksudnya begitu saja? Makan, minum, sampai meninggal selesai. Terlalu bertolak belakang. Ya, raja saja yang menguasai mungkin daerah tertentu, dia bangun jalan, ada maksudnya tidak dia bangun jalan? Pemerintah, walaupun dia 5 tahun saja berkuasa, ada maksud, tujuan. Bagaimana dengan Allah yang maha memiliki segalanya? Berarti menciptakan alam ini termasuk kita memberi rezeki, itu ada maksud dan tujuan, ada hikmah. Ya. Ada istilahnya ghayah, ya, yang luar biasa. Ya, fata'ala Allahul malikul al-malik. Ini namanya tauhid asma. Karena Allah namanya al-malik. Sekaligus as-sifat. Ya, nanti akan belajar asma as-sifat. Ini singgung sepintas saja. Al-Malik, sifatnya Allah memiliki, menguasai. Maka mintalah rezeki kepada yang menguasai rezeki. Jangan minta kepada penghuni sungai. Dia tidak menguasai sungai. Hanya kamu yang menyangka dia menguasai sungai. Apa dalilnya ya? Nanti akan disebutkan dalilnya. Dalilnya sebagaimana orang semua juga sudah tahu. Annallaha khalaqana wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Allah menciptakan segala sesuatu. Makhluk tidak ada yang bisa mencipta. Dirinya saja diciptakan, apalagi mau menciptakan yang lain. Ya. Jadi kalau mau minta rezeki, ya minta kepada pemilik rezeki, Allah Subhanahu wa taala. Al-Haq,
Allah itu maha hak. Maka segala perintahnya benar. Agama yang Allah turunkan benar. Rasul yang Allah utus benar. Janji Allah pasti benar. Karena Allah maha hak. Ya. Berarti ketika Allah menciptakan kita, memberi rezeki kita, itu hak. Berarti ada tujuannya yang hak, yang mulia, yang agung. Bukan sekedar diciptakan begitu saja. Kalau hanya dibiarkan hidup, makan, menikah, berkembang biak, mati, berarti Allah tidak maha hak. Iya, Allah tidak maha benar. Kenapa? Karena kalau hanya sekedar seperti itu ya tidak benar. Masa orang hidup berkembang biak, apalagi manusia yang dalam ayat yang lain, ayah sabul insanu ayyutroka sudah. Ya. Apakah manusia itu menyangka dibiarkan sudah begitu saja? Apa ayat selanjutnya? Alam yaku nutfah min maniyyin yumna. Bukankah manusia itu asalnya hanya segumpal darah? Segumpal darah itu asalnya dari setetes mani yang bercampur. Mani laki-laki dan mani perempuan. Kemudian menjadi segumpal darah. Kemudian menjadi segumpal daging. Kemudian diberi roh. Kemudian seterusnya. Sampai tumbuh menjadi besar, dewasa, tua, beranak cucu. Itu kan apa istilahnya, perkembangan yang sangat teliti dan luar biasa. Apakah kemudian ya penciptaan manusia ya yang demikian detail seperti itu, kemudian hasilnya hanya begitu saja. Sampai mati selesai. Masjid dibangun, carikan sumbangan ya. Apakah hanya sekedar itu saja selesai? Ini manusia kecil sekali di sini. Alam ini, bumi ini juga terlalu kecil dibandingkan dengan makhluk Allah yang lain. Ya, tidak mungkin tanpa maksud dan tujuan yang seperti penciptaannya yang luar biasa. Ya. Ini asas untuk memahami tauhid. Ya. Walam yatrukna hamalan. Berarti Allah tidak biarkan kita begitu saja. Kayak orang di rimba. Mau mati, mau dimakan, mau memakan. Tidak ada urusan, tidak. Ya, tidak begitu Allah menciptakan manusia. Bal arsala ilaina rasulan. Kemudian Allah mengutus Rasul. Untuk menjadi perantara antara ciptaan Allah, khususnya kita ini manusia, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti Rasul itu walaupun dia juga makhluk, tapi dia menjadi perantara. Makanya dikatakan Rasul, utusan, perantara. Antara Allah dengan makhluk. Antara pencipta dengan makhluk. Antara pemberi rezeki dengan yang diberi rezeki. Antara raja dengan mamluk. Antara raja dengan yang dimiliki. Budak. Kita ini semuanya budaknya Allah yang dimiliki oleh Allah. Antara yang maha hak dengan kita yang dimiliki. Dan seterusnya. Perantara, apa tugasnya? Ya, jadi Rasul itu
Secara ringkas tugasnya ada 3. Yang pertama, Rasul itu tugasnya memperkenalkan kepada hamba-hamba Allah ya, siapa yang disembah, siapa ilahnya. Karena fitrah manusia mau menyembah, tapi tidak akan lurus kecuali ada yang menjembatani. Seperti kita mau sampai ke sebelah, selalu mau. Tapi harus ada yang menjembatani supaya sampai ke sebelah. Ya, fitrah manusia begitu, ingin menyembah. Tapi apa yang disembah? Bagaimana cara menyembah? Apa yang harus dilakukan? Bagaimana tata caranya? Apa syarat-syaratnya dan seterusnya? Itulah tugasnya para rasul. Jadi memperkenalkan siapa yang disembah, siapa ilahnya. Yang kedua, untuk memperkenalkan perintah dan larangan Allah. Perintah dan larangan Allah. Apa yang Allah sukai, apa yang Allah benci. Makanya tadi dikatakan walam yatrukna hamalan. Ulama mentafsirkan walam ya'mur walam yanha. Ya, Allah tidak akan biarkan makhluk ini, ya, makhluk yang diberi rezeki ini tidak diperintah dan tidak dilarang. Karena Allah ciptakan ada maksud dan tujuannya, maka ada perintah dan larangan. Kalau tidak ada maksud dan tujuannya, tidak ada perintah dan larangan. Coba masuk alam rimba, ada perintah dan larangan. Mau makan, mau dimakan, mau mati, mau hidup. Tidak ada, bebas. Tapi manusia ini tidak dibiarkan begitu saja. Tidak ada perintah dan tidak ada larangan. Nah, makanya kalau orang mau bagus agamanya dari awal, dia harus pahami kewajiban saya ini siap diperintah dan siap dilarang. Hah? Kapan keluar dari situ pasti agamanya tidak akan jadi baik. Keyakinannya tidak akan jadi baik. Paham? Jadi memperkenalkan kepada makhluk, hamba-hamba khususnya manusia, ada perintah Allah dan larangan. Ada yang disukai Allah, ada yang dibenci. Kemudian yang ketiga, para rasul itu diutus oleh Allah untuk apa? Memperkenalkan kepada hamba-hamba bahwasanya setelah diperkenalkan siapa ilahnya, diperkenalkan ada perintah dan larangan, maka nanti juga ada balasannya. Ada balasannya. Ya, memperkenalkan namanya balasan. Al-jaza. Diperkenalkan bahwa satu-satunya yang berhak diibadahi adalah Allah. Kemudian ada tata cara penyembahannya, itulah perintah dan larangan. Itu kan ibadah, perintah dan larangan. Apakah sampai di situ? Tidak. Makanya nanti yang ketiga ada balasan. Apa balasannya? Man ata'ahu dakhalal jannah wa man asahu dakhalal nar. Sebenarnya kalimatnya sangat ringkas, ya. Tapi maknanya sangat dalam dan sangat memberi petunjuk kepada siapapun kalau dia memperhatikannya. Oh, begini hakikat hidup, begini hakikat iman, begini hakikat beragama. Balasan Allah itu 2. Ada namanya balasan al-fadlu wal adl, ya. Wal adl.
Jadi ketika hamba itu ibadah, menyembah hanya kepada Allah yang menciptakan tadi, nanti akan lebih diperjelas pada yang kedua. Ada balasannya. Balasannya orang mukmin diberi keutamaan. Bukan membalas timbal balik. Karena kamu menjadikan saya satu-satunya ilah, karena kamu ikuti perintah dan menjauhi larangan saya, maka otomatis balasannya seperti ini. Tidak. Kenapa tidak? Tidak timbal balik? Tadi karena Allah menciptakan kita. Allah ciptakan satu bagian dari tubuh kita, tidak mampu kita balas dengan mengikuti tadi perintah dan larangannya saja. Tidak sebanding, tidak seimbang. Berarti ketika Allah membalas, itu semata-mata keutamaan dari Allah. Bukan karena kita mengerjakan sesuai dengan apa yang Allah berikan ingin kita balas. Contoh yang paling mudah, ibu kita melahirkan kita, mengandung kita, melahirkan, menyusui, apapun, sudah paham semua ya. Kalau kita ingin balas jasa ibu, kita gendong ibu, pergi haji, tawaf, sampai selesai, sebagaimana kisahnya para sahabat dahulu dan orang-orang yang soleh, itu belum bisa membalas satu tetesan air susunya ibu. Kita bawa haji, jalan kaki digendong 1 bulan. Kemudian tawaf, kemudian sa'i, sampai selesai. Itu belum bisa membalas 1 kali kita menyusu kepada ibu. Makanya kita hanya disuruh berbakti, bukan membalas. Ya, birrul walidain, bukan membalas walidain. Berbakti. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Ya. Berarti ini hanya keutamaan. Makanya kalau diberi rezeki, jangan mengatakan ini karena hasil usaha saya. Ini karena kehebatan saya. Ini karena ilmu saya, ini karena ini. Tapi jawab, hadza fadlun minallah. Ini semuanya keutamaan dari Allah. Saya bisa bangun masjid, saya bisa cari sumbangan yang banyak. Fadlun minallah. Bukan karena hebatnya saya publikasi, bukan hebatnya saya mengajak, bukan dan seterusnya. Ada fadlun minallah. Supaya orang yang selalu ingat dasar beragamanya seperti itu. Ya, keutamaan. Ya. Kemudian kalau orang kafir, waman asahu dakhalan nar. Siapa yang maksiat kepadanya masuk neraka. Itu lambang keadilannya Allah. Jadi kejahatan itu dosa, maksiat, kekafiran, kesyirikan akan dibalas dengan adil. Dengan adil, tidak akan dizalimi sedikit pun. Wala yuzlamuna fatila. Allah tidak akan menzalimi hambanya walaupun seperti fatila. Kalau kita makan kurma ya, ada bijinya. Dalam biji itu ada seratnya yang sangat halus. Itu namanya fatila. Jadi Allah tidak menzalimi walaupun sekedar seperti itu, tidak ada sama sekali. Ya, maka Allah membalas orang-orang kafir dimasukkan dalam neraka, termasuk juga orang mukmin, orang muslim kalau dimasukkan neraka dahulu, walaupun nanti masuk surga kalau ada imannya, itu semuanya dibangun di atas keadilannya Allah. Nah, itu tugasnya siapa? Rasul menyampaikan kepada manusia bahwa Allah satu-satunya yang diibadahi, bahwa Allah punya perintah dan larangan, ada yang disukai, ada yang dibenci. Kemudian Allah akan memberi balasan. Ya, balasan bagi orang mukmin yang taat, mengikuti perintah, menjauhi larangan dengan keutamaan.
kita bisa hadir di sini belajar, fadlu minallah. Ya, semata-mata keutamaan dari Allah. Kita belajar, kita paham, kita tahu, kemudian nanti kita amalkan, fadlu minallah. Ya, bukan karena hebatnya guru yang menerangkan. Ada orang belajar sedikit dia bisa paham. Ada orang diterangkan 10 kali, mengulangi kitab 10 kali tidak paham-paham. Iya kan? Ada yang belajar nahwu sudah banyak sekali gurunya. Dimulai terus tidak paham-paham. Jadi kalau paham, ya fadlu minallah. Ada orang cari istri keliling dunia. Ujung-ujungnya tetangganya. Ya. Ya fadlu minallah. Ada orang yang ingin sekali poligami. Yang tidak pernah terbersit, tiba-tiba menikah yang kedua kalinya. Ya. Fadlu minallah. Jadi manusia hanya berusaha saja. Yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya? Annallah khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan bal arsala ilaina rasulan. Apa dalilnya? Wa dalilu qauluhu ta'ala Aba inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa asa fir'aunur rasula fa akhadnahu akhdahu wabila. Nanti akan kita terangkan tentang makna dari ayat tersebut. Sebelum kita lanjut, ya. Kembali tadi, berarti ini takrir dari tauhid rububiyah dan asma wa sifat. Makanya dikatakan kitab ini juga kitab sebelum orang belajar akidah secara lebih mendetail, harusnya belajar ini dulu kitab. Supaya sebagai pengantar sebelum masuk dalam kitab tauhid. Ya. Karena di sini ditakrir asal usul orang paham kenapa harus bertauhid. Ya, kenapa harus bertauhid? Ya karena memang begitu asalnya. Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberi rezeki kepada kita. Tidak dibiarkan begitu saja, berarti harus bertauhid. Makanya nanti masuk yang kedua tauhid uluhiyah. Makanya para ulama mengatakan kalau seorang hamba itu tahu tauhid rububiyah, itu mengharuskan dia tauhid uluhiyah. Kalau dia tahu bahwasanya dia makhluk dicipta, diberi rezeki, maka dia harus menyembah yang menciptanya. Menyembah yang memberinya rezeki. Kalau dia tahu bahwa penciptanya itu pemilik, maka dia harus mengabdi kepada yang memilikinya. Kita tidak dimiliki saja sebagai karyawan, mengabdi kepada pimpinan kita. Ya. Apalagi yang memang mencipta dan memiliki kita semuanya dari awal sampai akhir. Kalau hubungan dengan sesama makhluk kan memiliki juga. Tapi memilikinya terbatas. Mungkin dimiliki waktunya, itu pun sebagian, tenaganya, ilmunya. Tapi dia bukan pemilik secara hakikatnya. Ya. Tapi tetap mengabdi. Ya. Maka kita ini makhluk, hamba harus mengabdi yang sesungguhnya. Supaya tauhid uluhiyahnya benar, maka ini harus benar. Itulah tadi, mengesahkan Allah, menunggalkan Allah pada apa yang menjadi kekhususannya. Kalau kekhususannya Allah sebagai Rabb, pencipta, pemberi rezeki, maka Allah diesahkan di situ, ditunggalkan. Tidak boleh ada dalam hati seorang muslim, ada dalam pikirannya sedikit pun bahwa ada yang lain. Itulah nanti munculnya kesyirikan. Ketika muncul, dia meyakini bahwa Allah itu pemberi rezeki,
Allah itu pencipta, tapi ada perantaranya. Nanti cara berpikirnya dan cara berkeyakinannya begitu sebagian orang-orang musyrik. Seakan-akan Allah memberi sebagian dari sifat yang menjadi kekhususannya itu pada sebagian makhluk. Makanya di sini ditunggalkan pada yang menjadi kekhususan. Kalau belajar Kasyfus Syubhat ya. Sebagian orang-orang musyrik mengatakan betul. Kami meyakini Allah itu pencipta, pemberi rezeki. Tetapi kalau lewat wali fulan itu lebih lancar. Kalau begini lebih begini. Berarti dia tidak menunggalkan Allah pada yang menjadi kekhususannya Allah. Ya. Seakan Allah bagi lagi. Walaupun baginya sedikit. Makanya mereka mengatakan kami tetap menyembah Allah. Kami tidak musyrik. Kenapa? Karena ini tidak dia pahami dengan sempurna. Bahwa itu kekhususan Allah. Tidak ada makhluk yang punya bagian di situ sedikit pun. Maka tidak boleh ada keyakinan di situ sedikit pun. Memberi peluang ke arah situ sedikit pun tidak ada. Ya. Sudah. Sedikit lagi ya. Kemudian selalu digandengkan biasanya, walaupun sebagian ulama menjadikan tauhid asma wa sifat itu bagian dari tauhid rububiyah. Karena kalau Allah mencipta sekaligus namanya pencipta. Jadi ketika kita menyembah Allah, maka kita juga menyembah dengan menggunakan nama-namanya yang maha indah. Sifat-sifatnya yang maha sempurna. Kenapa kita hanya menyembah hanya kepada Allah? Karena dialah pemilik nama yang sempurna. Pemilik sifat yang sempurna. Ngapain butuh lagi kalau ada yang sempurna? Ya. Kalau ada sesuatu yang sempurna, orang masih cari lagi di bawahnya? Tidak. Makanya kita selalu beli laptop karena tidak ada yang sempurna. Tahun ini begini, ada lagi, beli lagi. Tapi coba ada yang sempurna. Satu kali beli tidak akan beli lagi. Tapi itu tidak akan ada pada makhluk. Ya makanya ketika kita ibadah, kita beribadah, tujukan kepada yang sempurna nama-nama dan sifatnya. Karena kapan? Kapan ditujukan kepada yang tidak sempurna, dia akan cari lagi yang berikutnya. Lihatlah orang-orang musyrik. Kalau datang ke dukun satu, berhasil sedikit, ada yang bilang ada yang lebih bagus. Pindah lagi tidak? Pindah. Datang ke sungai ini walaupun berhasil, dia dengar, apalagi kalau tidak berhasil, dia dengar ada di sana, pindah lagi tidak? Pindah, karena tidak sempurna. Tapi kalau orang mukmin benar imannya, dia tidak akan pindah dari lahir sampai mati. Tidak akan pindah dari dunia sampai alam barzah sampai alam akhirat. Tidak pindah karena memang itu yang sempurna. Ya, saya kira cukup dulu ya. Nanti ayatnya insyaallah pada pertemuan berikutnya. Allah alam. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.